Tantangan Tiongkok terhadap hegemoni Amerika Serikat adalah nyata. Badan eksekutif kekuasaan Amerika tetaplah Angkatan Laut Amerika Serikat, angkatan laut paling kuat di dunia. Melalui jalur ini, Washington dapat memproyeksikan dominasi militernya ke seluruh penjuru dunia dan memblokir jalur laut utama di seluruh dunia. Beijing mengetahui hal tersebut, sehingga untuk menantang Washington, mereka harus secara bersamaan menantang Angkatan Laut Amerika Serikat dan Beijing melakukan hal tersebut. Sudah hampir 1 dekade sejak Angkatan Laut Tiongkok melampaui Angkatan Laut Amerika Serikat dalam hal jumlah kapal. Antara tahun 2017 dan 2019, Tiongkok menambahkan lebih banyak kapal ke armadanya dibandingkan gabungan kapal India, Jepang, Australia, Prancis, dan Inggris. Tapi seperti biasa, masalah ada pada detailnya. Akankah Tiongkok mengakhiri supremasi maritim Angkatan Laut Amerika Serikat? Mari kita cari tahu. Selamat datang di 20s Report. Selama lebih dari 3.000 tahun sejarahnya, Angkatan Laut tidak pernah memainkan peran utama dalam strategi Tiongkok. Terlepas dari episode yang berlangsung kurang dari 30 tahun sehubungan dengan ekspedisi Cheng Ho pada awal abad ke-15, Kaisar Tiongkok cenderung berfokus pada penguatan kekuatan darat yang ditentukan oleh lokasi geografis kerajaan tengah dan orientasi ke dalam yang abadi. Seiring dengan perkembangan dinamis negara-negara Eropa, pengawasan ini akan kembali menghantui Tiongkok. Kelemahan Angkatan Laut dan keterbelakangan teknologi menjadi penyebab utama abad penghinaan, yang awal simbolisnya adalah kekalahan dalam Perang Candu melawan Kerajaan Inggris pada tahun 1840-an. Akibatnya, dalam dekade-dekade berikutnya, Tiongkok harus menerima perintah tidak hanya dari negara-negara barat lainnya, tetapi juga Jepang, yang setelah Perang tahun 1894-95 menguasai Formosa, sekarang Taiwan, dan Korea, mengubah keseimbangan kekuatan di Asia dan meletakkan dasar bagi Perang Tiongkok-Jepang kedua yang jauh lebih berdarah. Abad penghinaan secara teori berakhir dengan proklamasi Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, namun bukan berarti Angkatan Laut Tiongkok terlahir kembali. Sebaliknya, ia tetap berada di bawah Angkatan Darat dan karena keterbelakangannya menjadi lemah. Hal ini agak menjadi masalah karena dengan berdirinya RRT, Republik Tiongkok juga didirikan di Taiwan. Reunifikasi Tiongkok menjadi tujuan jangka panjang komunis. Namun pada saat itu hal tersebut tidak dapat tercapai karena kurangnya kapasitas untuk melakukan operasi pendaratan melalui laut. Baru pada periode reformasi dan keterbukaan yang diprakarsai Deng Xiaoping pada akhir tahun 1970-an, Angkatan Laut mulai menjadi penting di mata para ahli strategi Tiongkok. Faktor utama yang mempercepat perkembangan Angkatan Laut adalah masuknya RRT ke dalam struktur globalisasi dan keterbukaan terhadap perdagangan maritim. Setelah bergabung dengan WTO pada tahun 2001 dan masuknya investasi barat, kemakmuran Tiongkok yang merupakan elemen kunci legitimasi partai mulai bergantung pada akses bebas ke jalur maritim. Kerentanan strategis ini diilustrasikan dengan baik oleh Hu Jintao yang pada tahun 2003 setelah invasi Amerika Serikat ke Irak menyatakan bahwa integrasi Tiongkok ke dalam perekonomian global menghadapi dilema Malaka. Memang bukan rahasia lagi bahwa 2/3 ekspor maritim Tiongkok dan 1/3 dunia melintasi Selat Malaka. Selain itu, 80% pasokan minyak Tiongkok bergantung pada jalur bebas hambatan melalui jalur perairan strategis ini. Lokasi geografis Tiongkok yang terletak di persimpangan rute maritim utama yang mendorong kemakmuran selama masa damai berpotensi berubah menjadi kerentanan pada saat konflik. Ketika Tiongkok semakin berintegrasi ke dalam perekonomian global, Tiongkok mendapati dirinya terkendala oleh kondisi geografisnya. Saat ini, hampir 90% volume perdagangan Tiongkok terjadi melalui jalur laut dan 70% PDB Tiongkok dihasilkan di wilayah pesisir. Menurut data dari Dewan Pelayaran Dunia, Tiongkok menjadi tuan rumah bagi separuh dari 20 pelabuhan terbesar di dunia yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi maritim yang luar biasa sejak periode reformasi dan keterbukaan ekonomi. Namun karena terkonsentrasinya aktivitas ekonomi di wilayah pesisir, Tiongkok tidak dapat sepenuhnya mengeksploitasi kedalaman wilayahnya. Keterbatasan ini telah mendorong berkembangnya doktrin-doktrin strategis yang bertujuan untuk mengubah keadaan ini.
Untuk mulai mempertimbangkan struktur pengembangan Angkatan Laut Tiongkok dan tujuan yang ingin dicapai, pertama-tama kita harus memahami faktor-faktor yang menentukan posisi geostrategis Tiongkok. Hal ini tidak dapat dilakukan tanpa menyebutkan konsep rangkaian pulau yang telah menjadi fokus utama para perencana Tiongkok selama beberapa dekade. Konsep rangkaian pulau diperkenalkan pada tahun 1980-an oleh Panglima Angkatan Laut Tiongkok, Liu Huaqing, yang kemudian dijuluki sebagai Bapak Angkatan Laut Modern Tiongkok. Rantai ini menentukan jangkauan operasional pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat dan pada saat yang sama, kendala utama pada armada Tiongkok. Yang paling signifikan adalah dua di antaranya. Rantai pertama terbentang dari Kepulauan Jepang, Kepulauan Ryukyu, Taiwan, dan Filipina Barat Laut, berputar di Kalimantan, dan akhirnya menuju Vietnam. Hal ini dipandang oleh Tiongkok sebagai hal yang penting dari sudut pandang mengamankan kepentingan inti negara. Tergantung pada penafsirannya, hal ini dapat disamakan dengan lingkup pengaruh dan batas zona penyangga. Seorang penulis membandingkannya dengan tembok besar Tiongkok yang menghambat ekspansi maritim Tiongkok. Mengingat sebagian besar negara yang membentuk rangkaian pulau pertama adalah sekutu atau mitra Amerika Serikat, Beijing secara terbuka melihatnya sebagai simbol pengekangan dan menuduh Washington mengobarkan Perang Dingin Kedua. Pada saat yang sama, rantai pertama menghalangi akses Tiongkok ke lautan terbuka dan meningkatkan risiko blokade yang efektif jika terjadi konflik. Liu Baoyin dan Yang Xiaomei mencantumkan sebanyak 22 selat dan saluran yang sangat penting bagi RRT. Yang penting, khususnya, adalah Selat Bashi di selatan Taiwan yang merupakan pintu gerbang utama ke laut bagi pasukan Angkatan Laut Tiongkok. Banyak orang Tiongkok, termasuk Lin Hongyu, berpendapat bahwa karena panjang garis pantainya yang mencapai 14.500 km, Tiongkok harus dianggap sebagai kekuatan maritim. Pada saat yang sama, karena adanya rantai logam, mereka hanya memiliki akses terbatas ke laut dekat dan tidak, seperti dalam kasus kekuatan maritim alami seperti Amerika Serikat atau Inggris, ke lautan di dunia. Justru karena alasan ini, status Taiwan di luar signifikasi politik dan prestisnya menentukan posisi strategis RRT di Indo-Pasifik. Selain mengurangi jangkauan operasi efektif Angkatan Laut Amerika Serikat, potensi penguasaan pulau tersebut berdampak negatif terhadap posisi sekutu Amerika Serikat seperti Jepang dan Filipina. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa status quo di Selat Taiwan adalah landasan utama kredibilitas Amerika Serikat di kawasan. Rantai kedua lebih jauh lagi, dimulai dengan Kepulauan Vulkanik Ogasawara di Jepang dan berlanjut melalui Mariana, Carolina, dan berakhir di Papua Barat. Poin terpenting di sini adalah Pulau Guam di Amerika, juga merupakan benteng Amerika terbesar di Pasifik Barat. Faktanya, semua rangkaian pulau memiliki pusat konsentrasi pasukan Amerika Serikat, sehingga memberikan mereka fleksibilitas dan kemampuan untuk bereaksi jika terjadi krisis. Selain faktor geografis, pendekatan perencana Tiongkok juga dipengaruhi secara signifikan oleh krisis Selat Taiwan ketiga tahun 1995-96. Penting untuk dicatat bahwa pada pertengahan tahun 1990-an, Tiongkok telah mengalami pertumbuhan PDB rata-rata sebesar 10% selama 25 tahun, sehingga memunculkan harapan pertama untuk mewujudkan rencana strategis utama RRT, termasuk penyatuan wilayah negara tersebut. Namun, intervensi kapal induk Amerika Serikat di Selat Taiwan menggarisbawahi sensitivitas akut Tiongkok terhadap proyeksi kekuatan Amerika Serikat. Amerika menerapkan pembelajaran dari Perang Teluk Pertama, termasuk unsur-unsur doktrin pertempuran udara, daratan, dan keuntungan mengadopsi solusi teknis dalam revolusi urusan militer. Setelah kejadian ini, arah perkembangan strategis Tiongkok menjadi jelas. Para perencana Tiongkok berfokus pada pembangunan kemampuan yang dirancang untuk menargetkan kekuatan inti pasukan Amerika Serikat. Ini termasuk intelijen, pengawasan, dan pengintaian, komando dan kendali jaringan, dan kekuatan udara. Menanggapi tantangan ini, Tiongkok merancang serangkaian taktik berdasarkan doktrin pertahanan aktif. Taktik ini mencakup penggunaan senjata presisi, integrasi semua jenis kekuatan, sistem pengintaian berlapis yang melibatkan radar, kendaraan tak berawak, dan satelit, serta peningkatan kemampuan dalam peperangan elektronik dan domain siber.
Hal ini menyebabkan terciptanya zona anti-akses atau penolakan area yang secara efektif membatasi efektivitas Angkatan Laut Amerika Serikat, khususnya penerbangan Angkatan Lautnya, sehingga memperkuat tirani jarak. Perlu diperhatikan pengaruh signifikan Laksamana Liu Hua King yang mempopulerkan konsep rangkaian pulau dan mengembangkan doktrin untuk melindungi laut dekat. Doktrin ini telah menjadi acuan penting bagi pengembangan strategi pertahanan aktif di abad ke-21. Selama beberapa dekade, supremasi udara merupakan syarat mendasar bagi keberhasilan perang yang disebut cara barat. Menanggapi ancaman ini, baik Federasi Rusia dan Tiongkok telah menginvestasikan sumber daya yang besar dalam pertahanan udara, senjata presisi, dan kemampuan pengintaian untuk membangun zona anti-akses sebagai perisai bagi operasi konvensional. Secara keseluruhan, strategi Angkatan Laut Tiongkok yang berkembang memiliki kemiripan dengan Unicol yang didirikan di Perancis pada abad ke-19 sebagai respons terhadap dominasi konvensional Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Angkatan Laut Prancis memiliki persaingan asimetris dan cara yang lebih murah untuk menghalangi musuh yang lebih besar. Meningkatnya jumlah kapal selam, kapal torpedo, dan ranjau laut pada pergantian abad ini mengantarkan era baru peperangan laut yang menandai berakhirnya signifikansi kapal perang yang sebelumnya dianggap sebagai faktor penentu kekuatan Angkatan Laut. Martin N. Murphy dan Toshi Yoshihara menarik persamaan langsung antara pengalaman Prancis pada akhir abad ke-19, perkembangan doktrin perang Angkatan Laut di Uni Soviet, dan proses yang sedang berlangsung di Tiongkok. Selain Unicol dari Prancis, konsep pertahanan sabuk biru Laksamana Gorskov pada tahun 1970-an secara signifikan memengaruhi doktrin anti-akses Tiongkok. Rudal anti kapal modern mewakili perwujudan kemampuan tersebut dan merupakan inti dari doktrin pertahanan Tiongkok. Pasukan rudal juga menyediakan payung pertahanan untuk operasi Angkatan Laut di rangkaian pulau pertama dan kedua. Melalui program Dengfeng yang dimulai pada tahun 1950-an, Tiongkok terus meningkatkan kapasitasnya untuk menyerang kapal musuh dari wilayahnya. Saat ini, Tiongkok merupakan satu-satunya negara yang memiliki rudal balistik anti kapal seperti DF-21D yang memiliki jangkauan hingga 1.550 km dan DF-26B yang diklaim dapat menargetkan objek sejauh 4.000 km. Tiongkok juga telah mencapai kemajuan besar dalam rudal jelajah anti kapal yang merupakan sebagian besar persenjataan anti kapalnya. Beijing menggunakan rudal jelajah anti kapal Rusia, tetapi mereka juga mengembangkan rudal mereka sendiri, seperti YJ-83 dengan jangkauan hingga 180 km dan varian supersonik seperti YJ-12 yang berkisar antara 240 hingga 400 km atau bahkan 470 km. Sebagai perbandingan, keragaman dan jangkauan rudal anti kapal Amerika Serikat tertinggal. AGM-84 Harpoon dengan jangkauan hingga 240 km tetap menjadi senjata utama, ditemani oleh penerbangan Angkatan Laut yang secara historis merupakan pilar operasi ofensif Angkatan Laut Amerika Serikat, menjadikan kapal induk sebagai pusat gravitasi Angkatan Laut Amerika Serikat, memberikan daya tembak paling besar. Namun, meskipun sistem Aegis memiliki pertahanan udara dan jaringan sensor yang canggih, kapal Angkatan Laut Amerika Serikat tetap rentan terhadap serangan rudal Tiongkok karena volume dan intensitas senjata Tiongkok, terutama kapal induk yang terkena serangan tersebut. Latihan perang baru-baru ini yang dilakukan oleh lembaga pemikir CSIS di Washington mengungkapkan bahwa jika terjadi konflik terkait Taiwan, Angkatan Laut Amerika Serikat bisa kehilangan 2 kapal induk pada hari-hari awal perang. Para pejabat militer Amerika Serikat menunjukkan bahwa jangkauan efektif rudal Tiongkok meluas ke seluruh rangkaian pulau kedua. Perlombaan senjata yang sedang berlangsung di bidang ini sebagian besar berfokus pada senjata hipersonik yang menggabungkan fitur-fitur terbaik dari rudal balistik dan jelajah. Tiongkok misalnya sedang mengembangkan versi anti kapal dari rudal DF-17. Perkembangan pengembangan senjata presisi yang kini menjadi komponen tak terpisahkan dalam peperangan laut menunjukkan peningkatan jangkauan, akurasi, dan kecepatan rudal. Evolusi ini menyoroti kerentanan kapal permukaan berukuran besar, sejalan dengan doktrin penolakan laut Tiongkok dan menantang keunggulan yang melekat pada Angkatan Laut Amerika Serikat. Dengan mengingat pelajaran menyakitkan pada pertengahan tahun 1990-an dan pelajaran yang lebih buruk lagi dari 1 abad penghinaan yang menyebabkan kelemahan Tiongkok pada dekade-dekade berikutnya, dan dengan anggaran besar yang tersedia setelah 4 dekade pertumbuhan berkelanjutan, perubahan telah terjadi.
Kepemimpinan RRT yang dipimpin oleh Xi Jinping mengajukan pertanyaan mendasar, bagaimana mencegah keruntuhan Tiongkok untuk kedua kalinya? Jawabannya sederhana, dengan memiliki pasukan yang tidak mengizinkannya. Jadi, Beijing punya rencana. Pada tahun 2035, angkatan bersenjata akan dimodernisasi sepenuhnya, dan pada tahun 2049, peringatan 100 tahun berdirinya RRT, otoritas komunis bertujuan untuk memiliki angkatan bersenjata kelas dunia yang menunjukkan keinginan untuk menyaingi Amerika Serikat, termasuk dalam hal kekuatan militer bidang angkatan laut. Hingga tahun 1970-an, Angkatan Laut Tiongkok dianggap sebagai Angkatan Laut Perairan Coklat yang berfokus pada operasi di perairan pedalaman dan misi pesisir terbatas. Saat ini, menurut para ahli, Angkatan Laut Tiongkok sudah menjadi Angkatan Laut Perairan Hijau yang mampu melakukan operasi tingkat lanjut di perairan pesisir, terutama di rangkaian pulau pertama. Dari segi kondisi teknis kapal, perlu dicatat bahwa armada RRT tergolong baru, sehingga sebagian besar anggaran dapat digunakan untuk membangun platform baru. Sudah hampir 1 dekade sejak Angkatan Laut Tiongkok melampaui Angkatan Laut Amerika Serikat dalam hal jumlah kapal perang. Namun, fakta ini hanya memungkinkan penilaian yang disederhanakan karena Amerika Serikat masih memiliki keunggulan 2 kali lipat dalam hal tonase. Angkatan Laut Tiongkok memiliki 260.000 personel dan diorganisasikan menjadi 3 armada terpisah, Komando Timur, Selatan, dan Utara. Pada tahun 2021 saja, menurut lembaga pemikir Inggris EESS, Tiongkok memesan 28 kapal, 4 kali lebih banyak dari Amerika Serikat. Lompatan kuantum ini bahkan lebih mencolok jika dibandingkan dengan Angkatan Laut Perairan Hijau lainnya. Antara tahun 2017 dan 2019, Tiongkok menambahkan lebih banyak kapal ke armadanya dibandingkan gabungan kapal India, Jepang, Australia, Prancis, dan Inggris. Pada tahun 2022, 10 kapal dengan total tonase 110.000 ton ditugaskan, setara dengan sepertiga dari seluruh armada Prancis. RRT secara konsisten menjadi produsen kapal perang terbesar di dunia selama 5 tahun terakhir. Menurut perkiraan lembaga-lembaga Amerika Serikat, Angkatan Laut Amerika Serikat akan memiliki 290 kapal pada tahun 2030 setelah pensiunnya kapal-kapal tua, termasuk seluruh kapal penjelajah kelas Ticonderoga, sementara armada Tiongkok akan memiliki hingga 440 kapal. Tiongkok memiliki 2 kapal induk, 7 kapal penjelajah, 42 kapal perusak, 41 fregat, 72 korvet, dan 60 kapal rudal dalam layanan aktif. Oleh karena itu, dominasi kapal berukuran kecil dan menengah seperti fregat, korvet, dan kapal rudal sangatlah menonjol. Tata letak armada ini memungkinkan penyebaran unit bersenjata rudal anti kapal secara terampil, yang menimbulkan masalah khusus bagi kelompok kapal induk Amerika Serikat. Pendekatan asimetris seperti ini juga merupakan ciri khas Angkatan Laut Rusia yang terutama mengandalkan korvet dan kapal selam. Dalam kasus Tiongkok, pendekatan ini sangat efektif terhadap pesaing regional seperti Vietnam dan Filipina. Kapal-kapal ini juga merupakan alat eksekutif dari apa yang disebut diplomasi kapal perang yang bertujuan untuk memaksakan konsesi tanpa menggunakan kekerasan. Selain itu, kapal paramiliter Tiongkok bersama dengan dukungan Angkatan Laut menggunakan metode fait accompli untuk menegakkan klaim teritorial Tiongkok berdasarkan 9 garis putus-putus yang mencakup sekitar 90% Laut Cina Selatan. Hal ini juga terkait erat dengan militerisasi wilayah cekungan yang dimulai Xi Jinping pada tahun 2015, meskipun sebelumnya ada janji yang menyatakan sebaliknya. Melawan dominasi kapal-kapal berukuran kecil, beberapa analis menunjukkan bahwa Angkatan Laut Tiongkok sudah menunjukkan banyak karakteristik armada laut yang disebut Angkatan Laut Perairan Biru. Memang benar, meskipun lebih memilih tindakan asimetris, Tiongkok telah menunjukkan minat yang semakin besar terhadap kemampuan ekspedisi yang memungkinkan proyeksi kekuatan yang lebih besar dalam beberapa tahun terakhir. Beijing memiliki alat untuk melakukan hal tersebut, yaitu dengan 2 kapal induk yang aktif bertugas, Shandong dan Liaoning. Keduanya didasarkan pada desain Kuznetsov Soviet, dan oleh karena itu, secara signifikan lebih rendah dibandingkan rekan-rekan mereka di Amerika Serikat. Untuk itu, diputuskan untuk mengembangkan program kapal induk nasional. Pada Juni 2022, pembangunan kapal induk ketiga, Fujian, selesai. Yang pertama dari jenisnya, dirancang seluruhnya di Tiongkok. Tiongkok juga berinvestasi dalam pengembangan penerbangan angkatan laut dengan rencana untuk memperkenalkan pesawat tempur J-31 generasi kelima yang diharapkan menjadi saingan langsung F-35C Amerika Serikat. Dorongan Tiongkok untuk menjadi global juga menandakan upaya Beijing untuk membangun jaringan pangkalan angkatan lautnya. Saat ini, Sri Lanka, Djibouti, dan Pakistan merupakan target utama perluasan kehadiran maritim Tiongkok.
Namun, hal ini tidak ada artinya jika dibandingkan dengan jaringan pangkalan Amerika Serikat di kawasan ini dan bahkan lebih buruk lagi secara global. Tapi bagaimana semua ini dibandingkan dengan hegemon lautan dan samudera saat ini? Angkatan Laut Amerika Serikat yang pasti ditantang oleh ekspansi maritim Tiongkok. Saat ini, sebagai kekuatan dominan, Amerika Serikat memainkan peran sebagai polisi dunia dan penjamin akses bebas terhadap jalur komunikasi laut. Peran ini yang dulunya dimainkan oleh Inggris, misalnya karena pengaruh maritimnya, pada praktiknya merupakan alat yang sangat baik untuk membentuk tatanan internasional. Dengan kata lain, hegemon global juga harus berfungsi sebagai hegemon maritim. Seiring dengan berkembangnya potensi Tiongkok, definisi Amerika Serikat mengenai alasan keberadaan Tiongkok mulai berbenturan dengan tujuan strategis negara-negara berkembang. Tujuan umum Angkatan Laut Amerika Serikat adalah memastikan akses tidak terbatas ke lautan dunia berdasarkan prinsip tatanan berbasis aturan liberal. Dan hal ini, menurut Beijing, hanyalah kedok hegemoni Amerika Serikat. Gedung Putih percaya bahwa dekade ini akan menjadi sangat penting dalam menentukan hasil perjuangan ini. Dokumen Expeditionary Advanced Base Operation dan Force Design 2030 menunjukkan bahwa Amerika memberikan prioritas pada peningkatan mobilitas dan kemampuan ekspedisi Korps Marinir. Sebaliknya, langkah-langkah ofensif harus didasarkan pada senjata presisi jarak jauh untuk memungkinkan, antara lain, pembentukan zona anti-akses sebagai bagian dari misi penolakan laut. Rencana jangka panjang Angkatan Laut, seperti yang diuraikan dalam dokumen Battle Force 2045, menekankan perlunya membangun unit-unit yang lebih kecil dengan pendekatan yang dikenal sebagai distribution lethality. Hal ini sebagian besar merupakan respons terhadap pengembangan kemampuan asimetris Tiongkok dan meningkatnya kerentanan kapal permukaan besar seperti kapal induk dan kapal perusak di zona A2-AD. Pada saat yang sama, Angkatan Laut Amerika Serikat menyadari bahwa kendali atas laut tidak bisa dibiarkan begitu saja seperti yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Oleh karena itu, Amerika bertujuan untuk membubarkan armada tersebut untuk menetralisir aset utama Angkatan Laut Tiongkok, yaitu kekuatan misilnya. Dokumen tersebut juga memberikan peran yang lebih besar pada platform tak berawak dan otonom. Berdasarkan rencana tersebut, Angkatan Laut Amerika Serikat berencana membangun 20 fregat kelas Constellation. Secara total, rencana US Navy Force Design 2045 yang dipresentasikan oleh Laksamana Michael M. Gilday membayangkan armada yang terdiri dari 373 kapal dan 150 unit otonom. Secara keseluruhan, wajar untuk mengatakan bahwa Tiongkok semakin menutup kesenjangan dengan Angkatan Laut Amerika Serikat setiap hari. Meski demikian, keunggulan Angkatan Laut di Amerika Serikat di beberapa bidang tetap tidak perlu dipertanyakan lagi. Bisa dibilang, kerentanan paling signifikan Angkatan Laut Tiongkok terletak pada kapal selamnya. Tiongkok memang memiliki 7 SSBN, yaitu kapal selam bertenaga nuklir yang dilengkapi dengan rudal balistik. Namun intinya terdiri dari 46 kapal konvensional bertenaga diesel. Kapal-kapal ini sangat mudah dideteksi sehingga sangat membatasi efektivitasnya di luar rangkaian pulau pertama, perairan yang relatif berisik. Berbeda dengan armada permukaan, diperkirakan tidak ada perbaikan signifikan di area ini. Sebagai perbandingan, Angkatan Laut Amerika Serikat mengoperasikan 68 kapal selam, semuanya bertenaga nuklir. Kekuatan ini mencakup 50 kapal selam serang, 14 SSBN, dan 4 kapal selam rudal jelajah SSGN. Perbedaan kemampuan perang kapal selam akan menimbulkan ancaman mematikan bagi operasi pendaratan Tiongkok di Taiwan. Oleh karena itu, peperangan kapal selam adalah kelemahan terbesar Tiongkok. Namun tidak diragukan lagi keterbatasan pengalaman Tiongkok dalam operasi gabungan. Hal ini ditambah dengan terbatasnya kemampuan perang anti kapal selam, kemampuan kapal selam di bawah standar, jumlah pangkalan yang sedikit, dan kekurangan pelaut mengarah pada evaluasi yang bijaksana terhadap potensi Angkatan Laut Tiongkok. Efektivitas juga dapat terhambat oleh indoktrinasi yang luas terhadap angkatan bersenjata dan terpilihnya struktur komando yang terbagi antara laksamana dan komisaris politik. Memobilisasi opini publik dan mendapatkan dukungan untuk perluasan angkatan laut lebih lanjut juga akan menjadi tantangan bagi Beijing, terutama dalam menghadapi situasi ekonomi yang memburuk dan masalah demografi jangka panjang. Kedepan, Angkatan Laut Tiongkok akan menghadapi dilema yang semakin besar ketika mereka mencoba untuk merekonsiliasi strategi pertahanan aktif mereka yang asimetris dengan ambisi mereka untuk memproyeksikan kekuatan yang lebih besar. Sebaliknya, permasalahan Amerika terutama terkait dengan tirani jarak yang telah disebutkan sebelumnya dan turunannya adalah kurangnya jangkauan penerbangan Angkatan Laut. Misalnya saja pesawat FA
F-18AF Super Hornet dengan persenjataan standar dan bahan bakar tambahan yang memiliki jangkauan hanya 723 km. Meskipun F-35C Lightning II meningkatkan jangkauan maksimum dengan senjata presisi menjadi 1.915 km, namun jangkauannya masih relatif pendek. Hal ini membuat kapal induk rentan terhadap serangan rudal balistik Tiongkok ketika memasuki zona tertentu. Para ahli menekankan bahwa pesawat pengebom jarak jauh, khususnya platform dengan kemampuan siluman seperti B-2 dan B-21 mendatang, yang dijadwalkan untuk bertugas pada tahun 2026, dapat memberikan solusi. Pesawat-pesawat ini adalah komponen penting dari pencegahan konvensional dan strategis yang memengaruhi perhitungan Beijing. Tantangan lainnya adalah kurangnya persediaan amunisi berpemandu presisi, terutama rudal JASM, yang menurut beberapa perkiraan hanya akan bertahan selama 10 hari operasi. Kesimpulannya jelas, keberhasilan operasi Amerika Serikat di kawasan bergantung pada perluasan progresif jangkauan dan kemampuan kendaraan udara yang dapat dioperasikan. Mengembangkan kemampuan pengisian bahan bakar di udara akan menjadi hal yang penting, begitu pula peningkatan senjata presisi. Pekerjaan sedang dilakukan pada pesawat tempur generasi ke-6 di bawah program Next Generation Air Dominance (NGAD) yang bertujuan untuk mengatasi masalah keterbatasan jangkauan. Perlu dicatat bahwa ketergantungan yang berlebihan pada penerbangan Angkatan Laut di Angkatan Laut Amerika Serikat dapat menyebabkan prediktabilitas yang lebih besar, sehingga membuat tugas pertahanan Tiongkok menjadi lebih mudah. Sisi positifnya bagi Angkatan Laut Amerika Serikat, jika tidak termasuk kekuatan rudal Tiongkok, terdapat keuntungan signifikan dalam jumlah sistem peluncuran vertikal dengan rasio 9:1. James A. Fanell, seorang spesialis dalam studi Angkatan Laut Tiongkok, berpendapat bahwa kesalahan mendasar yang dilakukan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat adalah tertundanya penentuan prioritas doktrin terhadap ancaman konvensional yang ditimbulkan oleh Angkatan Laut Tiongkok. Oleh karena itu, menurutnya, kondisi Angkatan Laut Amerika Serikat saat ini tidak memadai untuk melakukan peperangan intens melawan negara dengan kemampuan serupa. Meskipun rencana jangka panjang yang diuraikan dalam Battle Force 2045 secara akurat mendiagnosis masalah yang menimpa Angkatan Laut Amerika Serikat, rencana tersebut tidak memberikan solusi jangka pendek. Amerika mengindikasikan bahwa dekade mendatang akan menjadi tahun yang sangat penting bagi persaingan Tiongkok Amerika Serikat di lautan dan samudera. Yang memengaruhi perhitungan ini adalah kemungkinan meningkatnya konflik di Taiwan. Hitung mundur menuju perang sudah dekat di Selat Taiwan. Perkembangan Angkatan Laut Tiongkok yang pesat, pengabaian Angkatan Laut Amerika Serikat selama bertahun-tahun, dan tirani jarak yang tiada henti telah membuat keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik menjadi lebih seimbang. Tiongkok mendapatkan banyak argumen yang mempertanyakan dominasi Amerika Serikat di wilayah tersebut. Di sisi lain, negara adidaya yang dominan saat ini masih memiliki banyak keunggulan, sementara pesaingnya mulai mengalami permasalahan yang semakin parah, seperti yang ditunjukkan misalnya oleh keruntuhan demografi atau krisis di pasar properti dalam negeri. Lantas, apakah perluasan Angkatan Laut Tiongkok mengakhiri hegemoni Angkatan Laut Amerika Serikat? Setiap orang dengan argumen yang dikutip tadi dapat menjawab sendiri pertanyaan ini. Pada akhirnya, hanya ada satu bentuk verifikasi akhir dari perhitungan sebelum perang, yaitu perang. Hal sepele ini tanpa ampun ditunjukkan oleh invasi Rusia ke Ukraina, sebuah kesalahan strategis dalam perhitungan Kremlin. Mari kita berharap verifikasi serupa tidak terjadi di Selat Taiwan.